Baik, untuk di FD kali ini kita akan membahas kasus siklus aset tetap pada perusahaan Jim & Clean di buku Sistem Informasi Akuntansi edisi kedua pada penerbit Salemba 4, di mana kasus ini perusahaan Jim & Clean itu mempunyai dua fungsi utama dalam pengelolaan aset tetap. Pertama ada akuisisi pembelian aset tetap dan dua pemeliharaan atau penghapusan aset tetap. Nah, proses akuisisi ini dilakukan oleh manajer produksi karena mereka membutuhkan mesin dan peralatan untuk proses produksi. Setiap pabrik mempunyai kewenangan sendiri memilih pemasok. Untuk permasalahan inti kasus ini, mereka tidak ada otorisasi formal untuk pembelian aset tetap. Jadi, manajer bebas beli sendiri. Dan mereka tidak ada analisis investasi sebelum pembelian. Kemudian mereka juga tidak ada penghapusan aset dilakukan tanpa persetujuan pusat atau kurang controlling. Dan dokumen kayak faktur, pesanan pembelian, laporan aset dipegang oleh manajer, tidak ada pemisahan fungsi yang jelas. Sehingga dari situ dapat meningkatkan potensi penyalahgunaan wewenang, aset fiktif atau pembelian yang tidak efisien. Baik, langsung kita masuk saja untuk proses pembuatan DFD-nya. Pertama kita ke Chrome, kemudian kita mencari Drawio untuk pembuatan DFD-nya. Nah, ini kita klik yang until diagram, maka tampilannya seperti ini. Oke, kita langsung saja membuat DFD level 0-nya terlebih dahulu, dan untuk entitas eksternalnya menggunakan simbol persegi panjang, sedangkan untuk proses akan menggunakan simbol oval. Nah, ini kita mulai dari user internal atau manajer internal, di mana manajer ini akan mengirimkan permintaan aset ke siklus aset tetap. Nah, siklus aset tetap ini menggunakan simbol oval, di mana ini menunjukkan proses. Dan di FD level 0 ini hanya menggunakan satu proses saja. Kemudian sistem akan memproses permintaan tersebut dan mengirimkan kontrak dan pesanan pembelian kepada pemasok. Setelah itu, pemasok akan merespon dengan mengirimkan kembali faktur dan bukti pengiriman ke sistem. Berdasarkan faktur yang sudah diterima, maka sistem akan mengirimkan kebutuhan modal dan rincian pembayaran kepada Departemen Utang Dagang. Setelah itu, Departemen Utang Dagang mengkonfirmasi pembayaran lunas kepada sistem ketika sudah melakukan pembayaran melalui via transfer. Nah, karena ini ada dua siklus, jadi kita lanjut untuk ke siklus pemeliharaan, yang tadi siklus akuisisi atau siklus pembelian, di mana siklus pembelian itu sudah selesai ketika sudah kita melakukan pembayaran. Untuk siklus pemeliharaan ini, sistem akan mengirimkan kebijakan aset atau umur ekonomis kepada asisten manajer produksi. Asisten manajer produksi ini nantinya akan melakukan proses pemeriksaan dan melaporkan hasil pemeriksaan kembali ke sistem, di mana data ini yang digunakan untuk mencatat biaya dan menentukan kapan aset dihapus. Jadi di DFD level 0 ini ada 4 entitas eksternal. Pertama ada user atau manajer internal, kemudian ada pemasok, dan ada Departemen Utang Dagang, serta yang terakhir ada asisten manajer produksi. Oke, kita akan lanjut ke DFD level 1, di mana DFD level 1 ini adalah hasil pengembangan dari DFD level 0. Dan kebetulan untuk kasus ini ada 5 proses. Pertama ada proses penganalisis modal investasi, kedua ada akuisisi dan otorisasi, ketiga ada proses pembayaran, keempat ada proses pencatatan dan pembaruan aset, dan yang kelima ada pemeliharaan dan penghapusan aset tetap. Baik, tahapan alur ini akan dimulai dari user atau manajer internal, di mana mereka mengirimkan permintaan aset ke proses 1.0, yaitu menganalisis modal investasi. Kemudian 1.0 akan memprosesnya dan mengirim hasil analisis atau otorisasi beli kepada proses 2.0, yaitu proses akuisisi dan otorisasi kontrak. Nah, di proses akuisisi ini yang dimana dikendalikan oleh manajer,
maka proses 2.0 akan mengirimkan kontrak dan pesanan pembelian ke pemasok. Kemudian, pemasok akan merespon dengan mengirimkan faktur dan bukti pengiriman aset fisik tiba bersama tagihan kembali ke proses 2.0, yaitu proses akuisisi dan otorisasi kontrak. Setelah itu, proses akuisisi dan otorisasi kontrak akan mengirimkan ke proses 3.0, yaitu pembayaran. Nah, kemudian ketika sudah data masuk kayak faktur dari pemasok, data fisik aset, jumlah nama dan harga perolehan, 2.0 akan langsung mengirimkan ke proses 4.0, di mana ini adalah proses pencatatan. Di proses 3.0 ini akan memproses instruksi bayar dari 2.0 dan mengirimkan instruksi bayar ke Departemen Utang Dagang. Kemudian, Departemen Utang Dagang akan mengkonfirmasi pembayaran ke 3.0 setelah pembayaran berhasil. Dan di 3.0 ini, proses 3.0 ini akan mengirimkan ke pencatatan untuk mengirimkan update pembayaran atau status lunas ke proses pencatatan. Di proses pencatatan ini atau proses 4.0 menerima dua input dari rincian aset yang dimana dari proses 2.0 dan update pembayaran dari proses 3.0. Maka di proses 4.0 ini menggunakan data untuk memperbarui atau mencatat kecatatan aset tetap atau disebut D1, data aset, untuk menjadi file permanen. Oke, untuk proses lanjutan yaitu proses pemeliharaan aset, di mana pemeliharaan ini didapatkan dari data di proses pencatatan dan pembaruan aset. Di proses pemeliharaan ini akan mengirimkan kebijakan aset kepada asisten manajer produksi. Setelah itu, asisten manajer produksi akan mengirimkan hasil laporan ke 5.0, yaitu pemeliharaan, di mana berisi data kondisi fisik aset. Selanjutnya, proses pemeliharaan dan penghapusan aset akan mengirimkan rincian biaya pemeliharaan dan usulan penghapusan aset untuk diimplementasikan dan dicatat di D1 oleh pencatatan dan pembaruan aset atau di poin 4.0. Oke, dan yang terakhir kita akan membuat flowchart-nya. Nah, untuk membuat flowchart-nya kita bagi per departemen agar memudahkan untuk membuat alur flowchart. Baik, kita mulai dari manajer, di mana untuk flowchart simbol mulai itu oval atau terminal. Proses awal mereka akan memilih pemasok dan negosiasi kontrak. Kemudian manajer akan membuat pesanan pembelian dan kontrak, di mana ini akan menghasilkan dokumen atau file pemesanan rangkap 3, di mana rangkap 1 ini nanti perintah resmi untuk mengirim barang dan tagihan. Dan file yang kedua, rangkap 2, ini digunakan untuk mencocokkan faktur atau bukti pengendalian. Sedangkan yang ketiga sebagai pemberitahu bagian pencatatan bahwa aset sedang dalam perjalanan. Nah, di sini manajer akan mengirimkan pesanan pembelian kepada pemasok dan pemasok menerima pesanan pembelian serta memproses pesanan pembelian. Di bagian pemasok ini akan menghasilkan faktur pembelian serta pemasok akan mengirimkan aset fisik dan faktur pembelian kepada manajer. Dan faktur yang rangkap 2 tadi akan masuk ke faktur pemesanan manajer rangkap 2 untuk mencocokkan faktur aset pembelian. Kemudian manajer akan menerima dan menyimpan salinan faktur dan pemesanan pembelian. Kemudian manajer akan memeriksa barang dan membuat bukti terima. Setelah semuanya selesai akan diotorisasi penerimaan. Jika sudah sesuai,
Manajer akan menyiapkan transaksi dan kebutuhan modal, kemudian diserahkan ke Departemen Utang Dagang. Departemen Utang Dagang akan menerima faktur dan kebutuhan modal, setelah itu akan memproses pengeluaran kas, dan mereka akan memberikan ke pemasok. Setelah pengeluaran uang kas ke pemasok, manajer akan membuat bukti pengeluaran kas, kemudian akan dikirim ke manajer. Manajer menerima bukti dan mengarsipkan seluruh dokumen transaksi, dan proses selesai.